Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para hadirin yang saya hormati, kita masih membahas tentang haramnya riya. Riya yang artinya beramal untuk manusia, baik untuk mendapatkan pujian, kedudukan, atau harta. Itu bagian dari riya, ingin mendapatkan balasan tapi bukan dari Allah. Yang dia harapkan adalah balasan dari manusia, berupa apa yang tadi saya sebutkan, ya, bisa harta, kedudukan, pujian, dan lain sebagainya. Kita sudah membaca ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan agar kita memperhatikan atau selalu memperhatikan keikhlasan, karena itu merupakan perintah yang utama di dalam agama Islam, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Demikian pula kita membaca firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 264 yang menegaskan akan bahayanya sedekah yang diiringi dengan riya. Sedekah yang diiringi dengan al-man wal adha, sikap mengungkit-ungkit dan menyakiti si penerima. Sedekah seperti itu tidak akan diterima oleh Allah, sebagaimana Allah tidak menerima sedekahnya orang yang riya, yang pamer. Demikian pula di dalam surat An-Nisa kita juga sudah membaca An-Nisa ayat 142 tentang orang-orang munafik, yang mana karakter atau diantara ciri dan karakter mereka adalah mereka selalu berupaya untuk mencari perhatian manusia dalam ibadah-ibadah yang mereka kerjakan. Ada manusia dia beribadah, dan ada orang dia tidak ibadah. Demikian pula kita juga sudah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 golongan yang pertama kali disiksa oleh Allah. Siapa mereka? Ternyata 3 golongan ini golongan orang-orang yang di dunia dianggap baik semua, dan memang golongan yang sebetulnya profesinya atau amalnya itu luar biasa. Tapi karena salah menempatkan niat, dia mencari dunia dengan ibadahnya, dia mencari dunia dengan amal-amal ketaatannya, maka Allah menyiksa mereka sebelum Allah menyiksa yang lain. Ya. Ada seorang dermawan, golongan dermawan, ya, yang di dunia pun semua orang di dunia dia mendapatkan gelar itu, sudah gelar bahwa fulan dermawan. Gelar dermawan itu sudah disandang dan disematkan oleh manusia. Tapi ternyata di akhirat kedermawanannya itu palsu. Kedermawanannya hanya memang tujuannya untuk mendapatkan itu. Kedermawanannya ada tujuan di balik itu. Ada udang di balik batu. Ya, dia berbuat dermawan untuk mendapatkan respon dari manusia, bukan Allah. Padahal
infak sedekah itu fadilahnya luar biasa itu. Infak sedekah itu salah satu keutamaannya membebaskan orang dari siksa kubur, membebaskan orang dari su'ul khatimah. Tapi kalau salah menempatkan niat, fatal. Demikian pula golongan yang kedua, orang yang ahli Quran, menghafal Al-Quran, pandai dalam ilmu Al-Quran, menguasai ilmu Al-Quran, menguasai ilmu agama, dan di dunia dia sudah mendapatkan gelar sebagai qari, ahli Quran. Semua orang fulan qari, semua orang mengatakan fulan qari. Tapi ternyata orang ini yang pertama kali disiksa oleh Allah di neraka. Ternyata dia manfaatkan kemampuan menghafalnya, dia manfaatkan ilmu yang sudah dihafal untuk mencari duit, untuk mencari pujian, untuk mencari kedudukan. Dia cari dunia dengan amal ketaatan. Ini yang kemarin saya ingatkan. Alhamdulillah kita punya banyak kader-kader imam, ahli-ahli Quran yang banyak menghafal surat-surat dalam Al-Quran dan bahkan sudah diangkat menjadi imam-imam. Ingatkan motivasi mereka apa. Jangan sampai ada orang tua yang memotivasi mereka untuk belajar Quran agar bisa dipakai di masjid-masjid biar dapat fulus. Berat. Hati-hati. Itu orang kalau sudah semakin tinggi kedudukannya, semakin dikenal orang, potensi riyaknya itu besar. Dan potensi untuk menjual agama demi dunia itu lebih besar juga. Maka selalu kita ingatkan, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Kalau setelah itu mereka dapat pujian, dapat pemberian, dapat apapun dari manusia, itu tidak merusak keikhlasan. Yang merusak keikhlasan itu ketika pertama kali melangkah niatnya sudah bukan untuk Allah, bukan karena Allah. Maka jangan sampai orang kemudian sudah ngerti agama seperti pemain film atau seperti mutrib, penyanyi, dipanggil hitung-hitungan dulu, itu wani biro. Itu bagi saya bukan dai. Itu mohon maaf maling dalam tanda kutip, orang-orang yang menjual agama. Itu yang pertama kali disiksa. Kemudian yang ketiga siapa? Mujahid, orang yang mati di medan perang. Dan di dunia dia sudah mendapatkan gelar pahlawan. Manusia mengatakan fulan pahlawan, fulan pemberani. Ternyata orang ini di akhirat tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia meletakkan niat bukan pada tempatnya. Ini bahayanya seseorang salah dalam meletakkan niat. Kemudian kita juga membaca riwayat pada pertemuan yang lalu, orang-orang yang datang kepada Ibnu Umar, kemudian dia mengatakan, kami ini kalau ketemu penguasa bersikap manis, tapi ketika keluar dari tempat penguasa kami berbeda sikap. Itu dianggap nifaq, kemunafikan. Artinya bertentangan dengan prinsip muslim yang mukhlis. Muslim yang mukhlis itu di hadapan siapapun dia menyampaikan kebenaran apa adanya. Ya. Kemudian hadis juga sudah kita baca pada pertemuan yang lalu tentang orang-orang yang sengaja ingin mendapatkan pujian, maka Allah pun akan memberikan apa yang dia kehendaki. Man sama'a sama'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi. Orang yang membaca ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka Allah akan beri pujian itu. Dia akan dipuji. Demikian pula orang yang pamer amal.
dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Di dunia dia dapat, tapi di akhirat nasibnya seperti yang 3 golongan tadi. Ada yang menyatakan hadis ini yang dimaksud man sama'a Allahu bihi, siapa yang memperdengarkan ibadahnya kepada manusia, maka Allah akan memperdengarkan. Ada yang menafsirkan di hari kiamat Allah akan membuka kedoknya. Allah akan menyingkap orang ini, dia membaca bukan karena aku, tapi karena manusia. Ini sebetulnya sudah menjadi peringatan ya bagi kita semua untuk berhati-hati. Termasuk kita yang bukan dai, bukan orang yang punya uang, yang dermawan, bukan seorang mujahid. Kita juga berhati-hati dalam sholat-sholat yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, sholat 5 waktu kita, sholat berjamaah kita, duduknya kita di majlis taklim, niat kita apa? Kalau bukan karena Allah, jangan beranjak, jangan melangkahkan sampai kita perbaiki niat ini. Sampai selesai betul-betul niat karena Allah baru kita jalan. Maka itu nasihat para ulama kita, setiap orang mau beramal dia harus bertanya kepada dirinya, saya berbuat untuk siapa? Dorongan apa yang membuat saya ini beramal seperti ini? Kalau belum karena Allah, tahan dulu, perbaiki niat dulu. Karena kalau sudah beramal bukan karena Allah, apapun, seberat apapun amalan yang kita persembahkan tidak akan diterima oleh Allah, bahkan berbuah menjadi dosa. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah 'azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah ya'ni rihaha." Rawahu Abu Daud bi isnad sahih. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang belajar ilmu yang seharusnya dia belajar untuk mencari wajahnya Allah, untuk mengharapkan balasan dari Allah, yang seharusnya itulah niat yang dia wujudkan. Namun la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Ternyata dia tidak belajar kecuali untuk mendapatkan kenikmatan duniawi, bagian dari duniawi. Orang yang belajar ilmu untuk mendapatkan dunia, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, dia tidak akan mencium bau surga di hari kiamat. Ini menunjukkan dia betul-betul dijauhkan dari surga. Baunya surga saja dah dapat, padahal baunya surga itu dapat tercium dari jarak yang sangat-sangat jauh. Kata ulama kita menyatakan hadis ini memberikan pelajaran. Yang pertama, at-tahdhir min tarkil ikhlas lillahi ta'ala fi talabil ilmi syar'i. Peringatan dari meninggalkan keikhlasan dalam menuntut ilmu syar'i, ilmu agama. Wa anna tahsilat dunya sababun ilal hirman min na'imil jannah yaumal qiyamah. Dan orang yang niatnya untuk mendapatkan dunia dari proses belajarnya dia, niat belajar ilmu syar'inya agar dapat dunia, maka niat ini akan menghalangi dia mendapatkan nikmat di surga. Dan betapa bodohnya kita kalau kita menukar kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia. Betapa bodohnya kita menukar kenikmatan surga dengan pujian dari manusia, dengan kedudukan dari manusia, dengan hartanya manusia. Kalau kita ikhlas, kita dapat pahala dari Allah. Kita tidak ikhlas, dapat balasan dari manusia.
Tidak bisa dibandingkan balasannya manusia dengan balasannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang riya itu sebetulnya seleranya sangat rendah. Seleranya rendah. Yang dia cari manusia. Apalagi hanya sekedar pujian, ya Allah. Manusia ini ya tidak bisa memberi apa-apa, belas. Apa yang kita dapat dari manusia itu mudah lenyap. Tapi yang kita dapatkan dari Allah, Allah berkahi, itu yang akan menjadi manfaat bagi kita. Jadi jangan tukar pahala dari Allah dengan apa? Mengharapkan balasan dari manusia. Dalam semua kebaikan kita, dalam semua kebaikan, amal ibadah kita, ingat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah membalas itu berlipat-lipat. Kalau kita melakukan sesuatu kepada manusia, sudah tutup mata, jangan melihat responnya dia, Pak. Hendaknya kita ucapkan la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak butuh balasan. Wala syukura, ucapan terima kasih tidak butuh. Karena kami melakukan perbuatan baik ini, kenapa? Karena kami mengharapkan pahala dari Allah. Karena kami berbuat baik karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini peringatan keras terhadap orang-orang yang menuntut ilmu agama demi mendapatkan dunia. Orang yang tidak mencium bau surga bukan berarti dia tidak masuk surga selama-lamanya. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa selama dia muslim dan dia tidak membatalkan syahadatnya, dia tidak akan kekal di neraka. Jika dia dimasukkan ke dalam api neraka, maka siksa yang dia dapatkan di neraka itu tidak kekal. Yang mendapatkan siksa yang kekal hanyalah orang-orang yang kafir, kufur kepada Allah, orang yang kufur kepada risalah yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah menjadi ijma', kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah. Kemudian bab selanjutnya, bab ma yutawahham annahu riya wa laysa huwa riya. Ada sesuatu yang dikira itu riya atau dianggap itu riya padahal bukan riya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ara'aita ar-rajula ya'malu al-'amala min al-khair wa yahmaduhu an-nasu alaihi. Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang seseorang yang melakukan kebaikan lalu dia mendapatkan pujian, dia mendapatkan sanjungan dari kebaikannya itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka ajilu busyral mu'min, rawahu Muslim. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah bagi seorang mukmin. Tidak ada masalah, itu kabar gembira buat dia, busyra. Hadis riwayat Imam Muslim. Annal ikhlas, kata para ulama, sesungguhnya ikhlas lillah, karena Allah. Wa qasda taqarrub ilaihi, dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. La yaqiruhu thana'un nas wa madhuhu, tidak dirusak oleh pujian manusia. Jadi keikhlasan seseorang tidak akan rusak gara-gara dia mendapatkan pujian, selama niatnya memang karena Allah. Maka balasan atau respon dari manusia, baik berupa pujian, pemberian atau apapun, itu tidak merusak keikhlasannya. Bahkan kata Nabi, itu adalah busyra, kabar gembira bagi dia. Kabar gembira yang Allah berikan di dunia sebelum Allah berikan kabar gembira
di akhirat. Namun selama memang niatnya bukan itu, niatnya bukan mencari pujian atau mencari apa yang ada di tangan manusia. Bal inna itlaq Allah Ta'ala li alsinatin nas bitsana alaih dalilun 'alal qabul. Bahkan di mana pujian-pujian manusia melalui lisan-lisan mereka itu merupakan petunjuk bahwa dia diterima di tengah-tengah manusia. Namun ikhwani fillah, tidak mutlak ya. Orang yang mendapatkan pujian dia betul-betul di sisi Allah baik. Tidak pasti. Walaupun itu menjadi kabar gembira, tapi tidak selalu seperti itu. Karena kita melihat hadis sebelumnya 3 golongan tadi, itu kan mendapatkan pujian dari manusia, sudah mendapatkan gelar-gelar kehormatan, dermawan, mujahid, pahlawan, dan qari. Manusia sudah memberikan gelar-gelar itu kepada mereka. Ternyata di hari kiamat tidak seperti apa yang disangka oleh manusia. Ternyata manusia ini menjual ilmunya, menjual kedermawanannya, menjual keberaniannya, bukan untuk mendapatkan surga Allah, tapi untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia, apa yang ada di sisi manusia. Wa syahada sadiqa wa busyra ajila bil fawz wal falah. Intinya itu adalah kebaikan ya. Jadi pujian orang itu merupakan kebaikan bagi orang yang berbuat kebaikan, selama memang niatnya dia adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwani fillah, hati-hati dengan pujian. Jangan sampai pujian itu kemudian membuat diri kita akhirnya menjadi kecanduan pujian. Karena sering-sering dipuji, ya akhirnya ya sudah mulai keasikan dan kecanduan pujian, sampai ketika suatu saat gak dipuji marah dia. Itu bahayanya orang kalau banyak dipuji. Kita pun itu jangan mudah memuji orang. Walaupun terkadang sebagian kita itu bahasa-bahasanya suka muji wong. Ente masya Allah, padahal kalam fadhi semua kosong. Ya. Pujian itu bisa menjadi positif bagi yang mendapatkan pujian, bagi yang dipuji, dan bisa menjadi sesuatu yang mematikan, yang berbahaya. Itulah mengapa Nabi kita Muhammad SAW tidak menyuruh secara mutlak kita memuji, tidak melarang secara mutlak kita memuji. Tapi pujian itu harus dilihat dari sisi manfaatnya. Kalau kita memuji ada manfaat bagi orang yang dipuji, manfaat kebaikan, maka pujilah. Tapi kalau kita khawatir pujian ini dapat menjerumuskan dia dalam keburukan, maka jangan dipuji. Makanya itulah penjelasan para ulama terkait Nabi melarang kita suka memuji. Itu tidak mutlak kita dilarang untuk memuji, tidak. Wong Nabi sendiri memuji kok. Tapi larangan-larangan Nabi itu agar kita berhati-hati dalam memuji. Maka lihatlah aspek manfaat. Dalam pujian yang perlu diperhatikan yang pertama, apa yang kita sampaikan benar apa tidak. Jangan sampai kita memuji sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang itu. Itu bohong namanya. Dan biasanya Pak itu kerjanya para penjilat. Inti masya Allah bla bla bla, yang dipuji nggak melakukan itu. Seperti orang yang menjilat penguasa, pemerintah, itu penjilat, pembohong besar. Jadi hendaknya yang kita puji memang betul-betul dilakukan oleh yang kita yang dipuji. Yang kedua, yang seperti yang saya sampaikan, manfaatnya. Kalau dalam konteks pendidikan keluarga, pendidikan di sekolah itu penting pujian. Tapi juga harus berhati-hati. Anak itu harus dipuji, butuh pujian.
Jangan sampai kita lebih sering mencela, menghina, ya, obral hinaan tapi pelit pujian. Berat itu nanti. Itu akan membangun mental yang tidak seimbang dalam diri anak. Salah sedikit dihamui, bla bla bla, tapi dia benar, gak ada pujian, gak ada penghormatan, masya Allah ya. Tapi salah sedikit, oh dihabisin. Itu tidak boleh. Harus seimbang. Kalau bahasa Quran itu, kalau bahasa agama itu sampai sampai ada bukunya itu targhib wa tarhib. Targhib itu dorongan, pujian, ya, sesuatu yang membuat orang termotivasi, senang. Tapi jangan itu tok, jangan selalu memuji, bahaya nanti bisa terbang dukur dia. Ya. Harus diimbangi dengan tarhib. Tarhib itu ancaman, teguran, peringatan. Ya. Harus muncul itu. Dan itulah salah satu metode Al-Quran dalam membangun jiwa manusia. Maka ketika Al-Quran berbicara tentang surga, biasanya langsung diiringi dengan apa? Pembicaraan tentang neraka. Kalau Al-Quran berbicara dengan neraka, biasanya diiringi dengan pembicaraan tentang surga. Sehingga orang tidak menjadi yang optimis atau sebaliknya pesimis. Ya. Ini kita bicara sedikit tentang pujian. Pujian, silahkan. Ya. Yang menerima pujian itu ingat, itu bukan sesuatu yang merusak keikhlasannya. Selama niatnya bukan untuk dapat itu. Yang memuji juga harus hati-hati. Untuk apa dia memuji, dalam konteks apa kemaslahatannya. Kalau memang ada kemaslahatannya apa yang dia puji benar, pujilah, ya. Berikan pujian. Dan ditekankan pada konteks pembelajaran pendidikan, ya. Di dalam rumah jangan, orang tua jangan pelit pujian. Dan dalam sekolah pun karena anak-anak yang berkembang itu butuh motivasi. Salah satu yang memotivasi mereka adalah pujian-pujian. Kemudian bab tahrim an-nazar ila al-mar'a al-ajnabiyyah wal amrad al-hasan li ghairi hajatin syar'iyyah. Bab haramnya melihat wanita ajnabiyah. Wanita ajnabiyah ini wanita yang bukan mahram kita. Ajnabiyah, wanita ajnabiyah dia wanita yang boleh kita nikahi. Haramnya melihat, nazar itu melihat, memandang, dan juga haramnya melihat, memandang amrat yang punya wajah yang lucu. Amrat itu anak-anak kecil atau orang dewasa tapi belum tumbuh jenggot, belum ada kumis, belum ada jenggot, bersih, lucu mukanya. Itu gak boleh terus diperhatikan. Li ghairi hajatin syar'iyyah, tanpa kebutuhan syar'i. Kenapa? Karena melihat aurat wanita, bahkan melihat anak walaupun laki-laki, sesama laki-laki yang memiliki wajah yang lucu, tampan, memperhatikan terus itu dapat menimbulkan kecenderungan, ya, atau perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah terjadi. Ya, itu terjadi, ya. Sampai ada pelecehan seksual terhadap anak-anak kecil. Subhanallah, ya. Saya dulu waktu membaca peringatannya ulama salaf. Ulama salaf itu sudah memperingatkan, hati-hati dengan anak-anak kecil, ya. Jangan bergaul dengan mereka, berkholwat dengan mereka. Itu saya waktu baca itu kok waduh ini berlebihan ini. Tapi ketika kita melihat di tengah-tengah masyarakat, memang betul itu. Ternyata banyak pelecehan-pelecehan, ada kecenderungan orang untuk melakukan tindakan asusila kepada anak-anak kecil. Jadi apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi itu bukan sesuatu yang berlebihan. Bukan berarti tidak boleh bermain boleh, nazar, tapi yang tidak boleh itu sampai orang sudah boleh kecenderungan. La ya akhi, haram. Hati-hati. Dan ini juga peringatan bagi orang tua. Ada orang baik, ada orang tak baik.
Ada orang yang kecenderungan seksualnya normal, ada yang tidak normal. Jangan mudah-mudah membiarkan anak-anak kita, apalagi yang lucu-lucu, baik perempuan atau laki-laki. Dan ajarkan kepada mereka untuk tidak mudah percaya dengan orang yang asing. Saya pernah menghadiri parenting di sekolah, itu bagus itu. Jadi anak-anak itu diajari kalau sudah ada orang sudah mulai pegang, ya, ada beberapa bagian tubuh yang anak-anak itu diajari untuk menolak untuk dipegang, jangan mau dipegang. Itu penting juga, ya, karena sekitar kita, ya, orang-orang manusia ini ya seperti itulah, kita nggak tahu, ya, termasuk kita sendiri. Ya, hati-hati, wal amradil hasan. Ini tentu bukan anak sendiri ya, ini bicara orang lain. Kalau anak sendiri ya bukan, ini kasusnya anak-anak yang bukan anak kita. Kalau ada orang ya yang sudah mulai memperhatikan yang ini, ya harus diberi peringatan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30. Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakanlah bagi orang laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Tidak keseluruhan, karena tidak semua wanita kita tundukkan pandangan kita. Ada wanita-wanita yang mahram bagi kita. Ada wanita-wanita yang bukan mahram bagi kita. Maka jangan kemudian melepaskan pandangan kepada wanita-wanita yang bukan mahram tanpa ada kebutuhan syar'i. Loh, ada enggak melihat yang boleh? Boleh, ada. Karena kebutuhan syar'i ketika bermuamalah. Ketika seorang memeriksa orang lain, Islam bukan agama yang kemudian mempersempit ruang gerak orang-orang Muslim. Maka setiap hukum selalu ada pengecualian, pasti itu ada. Makanya di sini dikatakan li ghairi hajatin syar'iyyah, yang haram itu kalau tidak ada hajat syar'iyyah. Allah perintahkan agar menundukkan pandangan. Loh Ustaz, kalau saya menundukkan bahaya juga, bagian bawah kelihatan. Pesan dari ayat ini maksudnya apa? Jangan melihat auratnya orang, itu loh pesannya. Menundukkan itu artinya apa? Memalingkan pandangan kita dari melihat aurat lawan jenis. Surat An-Nur ayat 30. Dan perintah ini juga diarahkan juga kepada kaum wanita, ya, karena yang menyukai lawan jenis itu bukan hanya laki-laki, wanita pun menyukai lawan jenisnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allahu Akbar. Ini ayat yang perlu kita fahami, tadabburi, bahwa semua yang kita miliki ini, pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Penglihatan kita fungsikan untuk apa? Pendengaran kita fungsikan untuk apa? Ditanya oleh Allah. Tidak bebas kita mempergunakan ini. Mas'ul, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lolos dari celaan manusia, mungkin tidak melihat yang haram di tengah keramaian, tapi melihat yang haram di taat sendirian. Maka ketika kita berada dalam kesendirian, ingat bahwa ada malaikat yang memperhatikan kita, ada Tuhan Allah memperhatikan kita. Pada malu kita diperhatikan malaikat Allah, diperhatikan oleh Allah.
Apa tidak malu di hari kiamat kita akan dibuka kedok kita, siapa diri kita. Oh ternyata fulan kelihatan alim, kelihatan saleh, ternyata doyan melihat barang-barang haram. Ternyata fulan kelihatan saleh tapi pendengarannya ternyata doyan dengan hal-hal yang haram. Kelihatan saleh ternyata hatinya banyak menyimpan berbagai macam keburukan, hasad, dengki. Mas'ul, semua akan ditanya, akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair. Di hari kiamat semua yang rahasia terbongkar. Ya. Semua yang rahasia akan terbuka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita semua dalam surat Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disimpan di dalam hati, Allah tahu. Pengkhianatan mata itu dicontohkan oleh para ulama. Kita berjalan dengan istri kita, seolah-olah kita melihat depan, ternyata mata kita itu melirik ke kanan ke kiri, melihat wanita-wanita yang bukan mahram kita. Itu pengkhianatan. Ya. Memang sebelah orang-orang di sekitar kita gak ngerasa, gak tahu. Allah ingatkan, Allah tahu. Dan apa yang sudah direkam dalam catatan Allah, dalam pengetahuan Allah, pasti ada konsekuensinya. Ya'lamu kha'inatal a'yun, itu mata-mata yang berkhianat. Seolah-olah dia menjaga, seolah-olah dia menjaga matanya, padahal dia sedang bermain, dia sedang mencari celah untuk berkhianat. Wa ma tukhfis sudur, apa yang kita simpan di dalam hati kita, Allah Maha tahu. Kita sedang menyimpan apa. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 14, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu selalu mengawasi. Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi. Pengawasan Allah itu hendaknya selalu kita sadari, ya, kita selalu diawasi oleh Allah, kita selalu dilihat oleh Allah, kita selalu didengar oleh Allah. Allah melihat saya, Allah mendengar saya, Allah mengawasi saya, Allah mengetahui apa yang saya simpan. Itu perlu sekali kita ulang-ulang di dalam diri kita. Terus kita ingat Allahus Sami', Allahul Basir, Allahur Raqib. Betul-betul terus kita ingat. Itu salah satu cara kita membangun kesadaran muraqabatullah, kesadaran bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahala. Al-'ainani zinahuma an-nazar wal udhunani zinahuma al-istima' wal lisan zinahu al-kalam wal yad zinaha al-batash wal rijlu zinaha al-khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dhalika al-farju aw yukadzibuh. Muttafaqun alaih. Kata Nabi, bagi anak Adam itu telah tertulis bagiannya dari zina. Mudrikun dzalik la mahala. Semua itu akan didapatkan, semua itu bisa berzina. Anggota tubuh kita itu berzina, bisa melakukan perzinahan. Lalu Nabi memberikan penjelasan lebih lanjut, al-ainani zinahuma an-nadhar. Kedua mata itu berzina. Zinanya apa? Melihat. Wal udhunan, kedua telinga itu juga bisa berzina. Apa zinanya? Mendengar. Mendengarkan sesuatu yang haram, sesuatu yang membangkitkan syahwat. Wal lisan zinahul kalam. Lisan itu zinahnya apa? Dengan ngomong, bicara. Wal yad zinahul batash.
Tangan itu zinahnya adalah dengan bergerak, menyentuh. Warijlu zinahal khuta. Kaki ini juga berzina. Apa bentuk zinanya? Dia berjalan menuju perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Hati berkeinginan, berharap. Dan semua itu akhirnya akan dibenarkan oleh kemaluan atau didustakan oleh kemaluan. Maka semua tadi yang disebutkan, mata zina, telinga berzina, itu yang disebut dengan zina kecil. Zina kecil ini bisa membawa kepada zina besar. Zina besar ketika, mohon maaf, kemaluan sudah membenarkan, ya, mengikuti keinginan semua anggota tubuhnya. Maka bisa dibenarkan oleh kemaluannya atau didustakan. At-taujih ila tarkiz zina wa dawa'i. Maka hadis ini merupakan taujih, ya, arahan agar kita meninggalkan zina, perbuatan zina, dan penyebab-penyebab yang menjadikan seseorang bisa melakukan perbuatan zina atau pendorong. Maka pendorong-pendorong atau faktor-faktor yang mendorong orang melakukan perzinahan itu harus dihindari. Apa itu pendorong-pendorongnya? Mata. Jangan melihat yang haram. Orang berzina itu mulai dari sini dulu. Telinga pun hati-hati mendengarkan sesuatu yang akan membangkitkan syahwatnya. Itu semua pendorong. Tangan, kaki. Maka ketika kita sudah jatuh pada zina-zina kecil ini, mata, telinga, segera beristighfar kepada Allah. Tutup jalannya. Kalau itu kita biarkan, akan membawa kita kepada perbuatan zina yang hakiki, zina besar. Itulah pesan Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Larangan Allah bukan saja larangan berbuat zina, tapi mendekati. Jangan mendekat. Jangan mendekati perbuatan zina. Jauhi faktor-faktor yang mendorong seseorang berbuat zina. Jangan bermain api. Jangan berkhalwat dengan wanita yang bukan mahram. Termasuk berkhalwat melalui WhatsApp. Jangan main-main dengan istrinya orang, dengan suaminya orang. Ya, sohib ana SMP, tidak apa-apa sohib ini. Malam-malam takut, apa kabari. Ya. Itu bisa masuk pada khalwat ya akhi. Dan itu yang sekarang menyebabkan terjadinya rusaknya rumah tangga. Ittaqillah. Orang kalau sudah bermain seperti itu biasanya sudah mulai dia memang ingin itu. Hati-hati. Maka Nabi SAW memperingatkan kepada kita, ya, ini anggota tubuh ini berzina. Itu berkhalwat, berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram kita. Itu faktor pendorong. Menyentuh lawan jenis yang bukan mahram kita, melihat, ya, memandang terus, itu semua akan menjadi pendorong-pendorong yang kemudian seseorang akan melakukan perzinahan. Ya. Kalau bahasa sekarang, perzinahan itu perselingkuhan. Selingkuh itu ya berzina. Dan betapa banyaknya perselingkuhan pada hari ini. Dan semua itu akibat dari mengabaikan aturan-aturan Allah, mengabaikan semua etika yang diajarkan dalam bermuamalah, dalam bergaul dengan lawan jenis. Kalau aturan Allah sudah diabaikan, yang terjadi adalah bencana. Di antara bencana masyarakat itu adalah perzinahan. Bencana bagi mereka yang berzina dan bencana bagi masyarakat yang ada.
Nah, di sini ada penjelasan dari Ibnu Battal, Al-Imam As-Suyuti yang kurang lebih bahwa semua tadi yang disebutkan mata, telinga dan lain sebagainya itu merupakan perbuatan-perbuatan zina, tapi bukan dianggap sebagai zina yang hakiki ya, karena definisi zina di dalam Islam itu ketika mohon maaf kemaluan itu sudah bertemu kemaluan dengan kemaluan, itu zina yang besar yang disebutkan, yang dimaksud zina kemudian pelakunya mendapatkan sanksi di dunia dan di akhirat ya. Tapi sebelum itu ada zina-zina kecil tadi itu, dan zina-zina kecil itu yang mendorong pada zina yang besar. Ini yang katanya orang jangan bermain api. Api besar itu bersumber dari api yang kecil ya. Di dalam kata-kata bijak ya, bisa kita katakan bijak, ada ungkapan di sini disebutkan nadrah ya. Zina itu dimulai dari apa? Nadrah, pandangan. Wa ibtisamah, kemudian senyuman ya. Mandang kemudian sudah ngasih senyuman. Fasalam, kemudian mulai mengasih sapaan, salam. Fakalam, dari sapaan kemudian berlanjut kepada obrolan. Kemudian fabau'id, berlanjut kepada janji. Faliqa, kemudian berlanjut pada pertemuan. Kalau sudah bertemu khalas ya. Kalau sudah langkah-langkah ini mulai langkah kecil, dia tidak menahan diri, pasti ujung-ujungnya ke langkah yang besar ya. Maka segala sesuatu memang dimulai dari yang kecil, dari yang ringan, akhirnya menjadi berat. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.